Dari situ ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada Bang, aman. Buat teknis mau menjawab, kalian sebelum menjawab tidak boleh langsung jawab pertanyaannya. Tapi perkenalkan diri, biasakan sopan santun dan etikanya dipakai. Oke Bang. Terus selama kita praktikum online ini, kamera tidak boleh dimatikan ya. Camnya tidak boleh dimatikan. Kalian boleh di-mute kalau misalkan suasana di tempat kalian itu lagi nggak tenang, lagi berisik. Ada yang lagi mau ditanyain? Nggak ada Bang. Cukup Bang. Udah, kita mulai ya praktikumnya. Ya. Ini screen saya udah kelihatan belum? Belum Bang. Mulai presenting. Udah kelihatan? Udah Bang. Udah Bang. Oke. Kita mulai ya. Kita bakal praktikum uji Gemini. Yang perlu kalian tahu, di lab metal itu ada 6 modul ya. Ada 6 modul. 2 diantaranya termasuk modul dengan pengolahan data yang terbanyak. Yang ke-1 itu uji tarik, dan yang kedua ini, uji Gemini. Ini kursornya saya kelihatan ya? Kelihatan Bang. Kelihatan Bang. Nah, yang kedua uji Gemini. Uji tarik itu sebenarnya banyak ya pengolahan datanya. Uji Gemini juga banyak, cuman uji Gemini itu lebih ribet daripada uji tarik. Nanti saya jelasin ya. Lanjut. Yang pertama, tujuan. Ada yang tahu nggak tujuan kita praktikum uji Gemini itu ngapain? Saya Bang. Silakan. Nama Reza Fajri Rizky Hasibuan, NRP 12 2019 137. Tujuan pengujian Gemini bertujuan mengukur hardenability atau kemampuan baja untuk dikeraskan ketika didinginkan dari temperatur austenitnya. Satu ya buat Reza. Nah, ini buat tujuannya ya. Tujuan praktikum pengujian Gemini bertujuan untuk mengukur hardenability atau kemampuan baja untuk dikeraskan ketika didinginkan dari temperatur austenitnya. Ada yang tahu nggak sih hardenability itu apa? Izin menjawab Bang. Bahkan Nama Muhammad Isa Sulfikri, NRP 12 2019 084. Hardenability atau mampu keras adalah istilah untuk menyatakan kemampuan suatu logam baja untuk dikeraskan dengan cara mengubah fasanya dari fasa austenit menjadi fasa martensit menggunakan suatu proses heat treatment, quenching. Baca buku nggak itu? Baca Bang. Kamu sambil baca menjawabnya? Ya Bang. Aduh. Nilainya setengah ya? Iya Bang. Ketahuan baca kamu. Ya kayaknya kamu ngejawab sesuai dengan pemahaman kamu, bukan dari kalimat yang ada di buku. Oke? Iya Bang. Terima kasih Insanul. Benar tadi kata teman kamu ya, hardenability itu kemampuan suatu baja untuk dikeraskan dari kekerasan awal. Contohnya nih, saya punya baja karbon rendah ya. Dia memiliki kekerasan misalkan angkanya 10. Nah, saya tuh bisa naikin kekerasannya dari 10 tuh bisa dinaikin misalnya jadi 20, jadi 30. Pokoknya dia makin keras. Nah, itu yang disebut hardenability. Harden itu apa? Kekerasan. Ability, kalau kalian sering main game, ability itu apa? Kemampuan kan? Ya Bang. Nah, kalau diartiin berarti ini kemampuan suatu logam atau baja untuk dinaikkan kekerasannya. Itu hardenability itu. Sampai situ paham? Paham Bang. Paham Bang. Paham Bang. Paham Bang. Lanjut ya.
Teori dasar. Ada mampu keras atau hardenability. Adalah istilah untuk menyatakan kemampuan suatu logam atau baja untuk dikeraskan dengan cara mengubah pasanya dari pasa austenit menjadi pasa magnetit. Pasa austenit itu apa sih? Pasa austenit. Ada yang bisa jawab? Saya Bang. Silahkan. Siapa tadi yang menjawab? Saya Rifansah, NRP 12 2019 105. Hai. Langsung jawab. Austenit ya Bang. Pasa austenit itu apa sih? Fasa austenit itu fasa yang tidak stabil Bang. Pasa yang tidak stabil. Iya. Kenapa bisa tidak stabil? Jadi untuk mendapatkan sifat suatu material yang diinginkan. Kurang itu sih ya. Contohnya Bang. Putus-putus. Gimana? Mau dilanjut? Contohnya untuk fasa austenit. Jadi jika suatu logam sudah mencapai fasa austenit, jika didinginkan secara cepat, itu logamnya keras dan getas. Kalau secara lambat? Secara lambat itu ulet Bang. Kalau nggak lambat tapi nggak cepat juga? Ulet juga Bang. Ulet juga. Saya kasih poin ya. Nah, sebenarnya pasa austen itu benar tadi kata teman kalian yang jelasin, dia itu pasa yang tidak stabil. Kenapa bisa? Punten Kenapa? Bang, ada putus-putus di saya Bang. Oh, sinyal kamu kayaknya. Kalian putus-putus nggak? Enggak Bang. Enggak Bang. Sinyal kamu kayaknya. Saya ulang ya. Kenapa pasa austen itu adalah pasa yang tidak stabil? Karena dia tuh ada yang tahu nggak sih? Baja supaya mencapai pasa austen itu harus diberikan panas sampai temperatur berapa? 700. Siapa tadi yang jawab? Bang, maaf Bang, izin jawab Bang. Silakan. Nama Saputra Diansyah, NRP 12 2019 077. Jadi kalau baja itu dipanaskan di atas suhu 700 derajat bukan Bang? 734 apa? Oke, yang benar 727 ya. Iya. Iya. Ya Bang, sekitar gitu Bang. Sip. Nah, untuk mencapai pasa austen itu, baja dipanaskan sampai temperatur 727 sampai ke atasnya, oke? Sehingga dia mencapai pasa austenit. Yang dimana kalian tahu, contohnya gini nih, kalau kalian kepanasan di suatu ruangan, kalian pasti bakal bergerak mencari tempat yang lebih sejuk kan? Ya enggak? Iya, Nah, Ya Bang. pasa austenit atau apa ya? Atom yang ada di baja, kandungan atom yang ada di baja juga sama seperti itu. Jadi pada saat kita memanaskan baja sampai temperatur 700 lebih, atom-atom yang ada di baja itu bakal bergerak sesuai dengan hukum atom bergerak, di mana atom bergerak itu syaratnya harus ke jalur dengan jumlah atom terbanyak dan jaraknya terdekat pada saat dia bergerak tuh. Nah, pada saat udah bergerak, otomatis di sini jadi tidak stabil. Tidak stabil. Itu yang menyebabkan pasa austen itu pasa yang tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Karena tadi atom itu pada saat dia dipanaskan dia bergerak. Kalau dia didinginkan gimana atomnya? Kalau panas bergerak, kalau dingin berarti? Izin menjawab Bang. Silakan. Nama Muhammad Isasul Fikri,
NRP 12/2019-084. Kalau atom yang di fase austenitnya bergerak-gerak, maka saat didinginkan akan menjadi fase martensit dan atom itu akan diam dan sifat suatu material itu akan menjadi keras dan getas. Sip, benar. Benar, Pik. Nah, makasih Bang. Kenapa fase austenit itu tidak stabil? Karena dia dipengaruhi oleh waktu pendinginan. Waktu pendinginan itu dia bakal berpengaruh ke fase berikutnya yang bakal terbentuk. Contohnya, kalau misalkan dia didinginin cepat, maka fase yang terjadi adalah fase martensit yang bakal terbentuk di atom baja itu tuh. Nanti kalian bakal lebih jelasnya dilihat di analisa struktur mikro ya. Di situ bakal dijelasin tentang fasa-fasa. Oke? Menjadi fase martensit menggunakan suatu proses heat treatment atau quenching. Ada yang tahu nggak quenching itu apa? Bukan. Oke, sip, mantap. Pada paham ya, berarti buat proses quenching itu adalah proses heat treatment yang dilakukan dengan cara memanaskan baja hingga temperatur austenit, kemudian didinginkan secara cepat, baik itu menggunakan air ataupun oli. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, untuk pengujian Gemini ini standar yang dipakainya itu ASTM A255 ya. Hal ini diukur secara kuantitatif. Maksudnya apa sih diukur secara kuantitatif itu? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya yang jelasin gitu maksudnya. Izin enggak Bang, enggak. Nggak akan ada yang jawab berarti? Jawab Bang. Silakan. Nama Saputra Diansa, NRP 12/2019-077. Jadi kuantitatif itu Put, suara kamu kecil, Put, di saya. jelas ya Bang? Nah, udah jelas. Jadi secara kuantitatif itu, jadi proses pengetahuannya menggunakan data atau angka. Jadi penilaiannya menggunakan data atau angka, berupa angka. Betul gitu nggak Bang? Benar. Benar sih, nggak salah juga. Cuman ada penjelasan yang lebih spesifik. Tapi saya kasih poin kamu ya. Ya, makasih Bang. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya jelasin ya. Benar tadi kata teman kamu Putra jelasin. Ini bisa dibaca di bawahnya. Biasanya dengan mencatat tingkat atau kedalaman pengerasan. Kedalam pengerasan terhadap jarak sepanjang spesimen. Nah, jadi pada saat kita melakukan uji Gemini, sebenarnya pada saat kita didinginkan secara cepat nih di quenching nih, fase martensit itu bakal terbentuk tidak hanya di permukaan si materialnya saja, tapi sampai ke bagian dalamnya juga. Nah, standar ASTM A25 ini mengukur secara kuantitatif, maksudnya apa? Dia tuh diukur selain permukaannya saja, kedalamannya juga diukur. Fase martensit itu terbentuk sampai sedalam apa sih dari si spesimennya tuh, kayak gitu. Jadi kita mau tahu apakah benar secara teori jika dipanaskan lalu didinginkan secara cepat, fase yang terbentuknya adalah martensit. Gitu. Itu yang nanti bakal kita lakuin di uji Gemini. Paham nggak sampai situ? Paham Bang. Paham Bang. Kalau misalkan ada yang nggak paham, langsung tanya aja ya. Baik Bang. Takut saya kecepatan ngejelasinnya. Pengertian hardenability dan hardness. Ada yang tahu bedanya nggak?
Hardenability itu apa? Hardness itu apa? Yang baca. Ada yang tahu nggak? Sob, jawab aja nggak apa-apa. Salah juga saya kasih poin kok. Tapi jangan asbun. Sabunyi. Bang mau coba jawab tapi gak tahu benar gak tahu enggak saya. Apa? Silakan jawab. Nama Muhammad Isa Sulfikri, NRP 12/2019-084. Kalau hardenability yang tadi disebutkan kan kemampuan mampu kerasnya. Kalau hardness mungkin tingkatan kekerasannya, Bang. Oke, sip, mantap. Benar sekali. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Benar tadi kata teman kalian ya. Hardness. Hardness itu apa? Kekerasan. Kekerasan maksudnya apa sih? Nah, kalian bakal dapat nilainya secara spesifik dan rinci kalau kalian benar-benar melakukan uji keras. Di situ nanti hardness bakal dijelasin. Sekarang kita di uji Gemini. Kita ngejelasinnya ke sini nih. Hardenability alias kemampuan baja untuk dikeraskan. Ya dia tuh udah keras sih, spesimennya tuh udah keras. Cuman kita mau menambahkan kekerasannya. Gitu. Paham sampai situ? Sama. Paham, Bang. Sip, mantap. Nah, buat faktor yang mempengaruhinya ya, ada presentasi kadar karbon, ada unsur paduan, dan ada laju pendinginan. Nah, ini teh faktor yang mempengaruhi hardenability dari baja. Kenapa presentasi kadar karbon bisa mempengaruhi? Ada yang bisa jelasin? Izin menjawab, Bang. Nama Muhammad Isa Sulfikri, NRP 12/2019-084. Kalau dari karbon kan karbon tuh bersifat keras dan ketas. Nah, seperti yang dituliskan juga di sini, semakin besar kandungan karbon, semakin tinggi kekerasannya sehingga menjadi getas. Nah, sebaliknya kalau misalkan karbonnya lebih sedikit, akan lebih ulet gitu, Bang. Kurang tepat sih ya. Kasih poin aja dah. Makasih, Bang. Pertanyaannya kan tadi saya nanyanya kenapa sih persentasi kadar karbon, berarti kadar karbon yang terkandung di baja tuh kalau semakin besar atau sedikit dia bisa mempengaruhi hardenability. Nah, kenapa itu tuh bisa mempengaruhi? Nih yang masih belum dapat poin, Farid, Agus, Danu, Muhammad Naufal sama Ivan Septian masih belum dapat poin nih. Ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang jawab, saya jelasin. Pasa martensit itu terbentuknya tuh dari apa sih? Karena perubahan atom karbon. Pasa martensit itu dia berubah pada saat dia sudah dipanaskan sampai temperatur austenit dan kemudian didinginkan secara cepat. Dari karbon itu dia bermutasi menjadi pasa martensit. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan karbonnya semakin banyak dari satu baja itu, kalau kita rubah, lakuin heat treatment, kandungan pasa martensitnya bakal banyak juga nggak sih? Iya, Bang. Nah, sama kenapa persentasi kadar karbon itu mempengaruhi? Karena itu semakin banyak persentasi kadar karbonnya, maka yang bakal nanti jadi martensit juga semakin banyak. Tapi sebaliknya, jika atom karbonnya sedikit, maka pasa martensit yang nanti bakal terbentuk makin sedikit juga.
Oleh sebab itu kenapa presentasi kadar karbon mempengaruhi. Semakin tinggi nilai karbonnya maka semakin keras. Kayak gitu. Nah, paham sampai situ? Paham. Paham. Sekarang untuk unsur paduan, jelas unsur paduan itu ada banyak ya di logam. Ada Fe, ada karbon, ada molybdenum, ada aluminium, ada silikon, banyak pokoknya, cuman presentasinya itu sedikit ya. Ini nanti kalian bisa pelajari di analisa struktur mikro, di situ jelasin. Unsur paduan ini ada yang bisa menaikkan atau menurunkan kemampuan dari hardenability. Unsur paduan ini jelas itu mempengaruhi. Kemudian laju pendinginan seperti yang tadi sudah saya jelasin di awal. Fasa Austen itu fasa yang tidak stabil karena dipengaruhi oleh laju pendinginan. Semakin cepat laju pendinginannya, maka kemampuan kekerasannya semakin tinggi. Sampai situ paham? 3 poin ini? Paham, Bang. Paham, Bang. Kita lanjut. Nah, ini ada kurva CCT sama diagram fasa Fe3C. Udah pernah lihat belum? Pernah, Bang. Kurva CCT udah lihat? Pernah, Bang. Nah, ini kurva CCT ya. Kurva CCT yang ini diagram fasa Fe3C atau untuk baja. Nah, cara bacanya ini udah tahu belum? Cara bacanya. Lupa, Bang. Lupa, saya jelasin. Cara kalau kita mau ngelakuin perubahan sifat itu harus gimana sih? Kita mau ngerubah nih, misalkan sifat si baja itu dia yang keras, pengen dirubah jadi lunak atau sebaliknya. Itu syaratnya gimana sih? Dia harus silakan. Nama Muhammad Isa Sulfikri, NRP 12 2019 084. Dengan memperhatikan heat treatmentnya, Bang, perlakuan panasnya. Dan perlakuan heat treatmentnya. Ya. Lebih tepatnya dengan dia dipanaskan sampai temperatur austenit. Daerah sini berarti ya, austenit itu. Nah, ini ada temperatur dalam satuan derajat Celcius. Yang ini mah derajat Fahrenheit. Saya kasih poin. Makasih, Bang. Nah, syaratnya dia tuh harus dipanaskan sampai temperatur austenit ini. Kenapa ini beda-beda? Lihat nih bagian bawahnya. Ini ada komposisi dari presentasi atom karbon. Baja maksimal tuh kandungan atomnya tuh sekitar 2,14 maksimal. Lebih dari 2,14 dia udah masuknya besi con, alias dia tidak bisa dimodifikasi lagi sifatnya, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Karena kalau misalkan kita mencapai terus-terusin panas, terus-terusan dia diberikan panas, dia itu nanti hasil akhirnya, misal contohnya nih ya, saya punya baja dengan komposisi karbonnya itu 3. Ini. Perhatiin ya sampai sini. Kemudian saya mau ngelakuin heat treatment atau dipanasin. Dipanasin sampai ke temperatur, misalkan saya mau austenit 1000 berarti daerah sini ya. Ini udah austenit belum? Belum ya. Di sini belum austenit 100% di titik ini tuh. Dia austenit plus Fe3C, belum austenit 100%, berarti dia tidak bisa dimodifikasi. Ingat ya, kalau mau dimodifikasi itu dia harus austenit. Nah, sekarang saya taikin lagi 1000 masih kurang ternyata. Taikin lagi sampai 1100. Di sini juga belum austenit. Austenit plus liquid di sini tuh pasanya. Di mana dia tuh udah sedikit mencair. Taikin lagi sampai 1300 di sini. Di sini dia udah liquid alias udah mencair di bajanya tuh. Nah, itu buat baja yang presentasi
3% si karbonnya tuh. Sekarang saya punya baja persentase, misalkan ini 1,55%. Kelihatan kan ya? Kelihatan Bang. Nah, saya panasin, pengen ke austenit. Kira-kira temperatur yang harus diberikan berapa? Kalau 1000 udah austenit belum? Udah Bang. Udah ya, karena dia sudah melewati garis ini. Udah melewati garis ini, dia pasti austenit. Kalau misalkan saya kasih 1200, Masih austenit. Masih Bang. masih. Saya kasih 1300, Liquid. Liquid. Austenit plus liquid. saya kasih 1500. Liquid, Bang. Nah, itu ya. Kalian jadi udah tahu kan cara baca diagram pasanya. Ya. Jadi Bang, ya, izin bertanya. apa? Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12 2019 084. Kalau yang tadi Bang, yang karbonnya 1,55, kan 1000 tuh udah austenit, terus Ya. 1200 juga austenit. Nah, kalau berdasarkan keperluannya Bang, misalkan kita mau memodifikasinya gitu. Nah, ada gak perbedaan 1000 yang austenit sama 1200 yang austenit? Nah, sebenarnya perbedaannya nggak ada ya. Dia mau dipanasin segini sampai segini juga, itu perbedaan. Dia tuh pasanya masih seperti ini, austenit. Cuman ini tuh balik lagi. Kita kan nggak, misalkan baja tuh kandungan karbonnya beda-beda kan. Ada yang 1, ada yang 0,5, ada yang 0,75, ya kan. 0,75 malah dia lebih rendah, 800 juga dia udah austenit kan. 0,75. Nah, pertanyaannya, perbedaannya di 1000 sama 1200 itu apa sih? Gitu kan tadi maksudnya? Iya Bang. Nggak ada bedanya di sini tuh. Cuman ini balik lagi buat ke cost atau biaya. Kalian ingat ya, buat manasin baja ini dia memerlukan energi yang sangat besar. Semakin besar semakin besar temperatur yang dihasilkan, maka energi yang digunakan semakin besar. Dan akhirnya jatuhnya ke biaya produksi nanti lebih mahal. Gitu. Jadi diagram fasa ini tuh ngebantu kita buat ngedetect. Nah, buat ngedetect kira-kira kita punya kandungan bajanya itu berapa persen sih? 1% misalkan. Nah, kita mau ngerubah sifatnya ke austenit, cuman kita nggak tahu temperatur yang harus diberikan itu berapa, gitu kan? Nah, kita lihat diagram fasanya 1% di sini, kita lihat kira-kira temperatur berapa nih? Oh, 850 misalkan sebelah sini, dia udah austenit, ya udah kasihnya 850. Gitu. Paham nggak sampai situ? Paham Bang, terima kasih. Paham, Bang. Berarti udah paham ya buat baca diagram fasa? Ya, paham, Bang. Oke, sekarang lanjut ke diagram CCT. Atau ada yang tahu CCT singkatan dari apa? Izin menjawab Bang. Silakan. Nama Muhammad Noval, NRP 12 2019 048. CCT itu continuous cooling temperature. Temperatur. Salah ya sebenarnya. Tapi saya kasih poin aja. Makasih Bang. Bukan temperatur ya kayaknya itu, tapi transformation. Jadi dia di sini nunjukin fase akhir yang terjadi jika kita melakukan pendinginan. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Nih, ini ada temperatur dan ini ada waktu. Satuannya detik. Oke. Ini ada kurva yang kayak huruf C gini ya, kelihatan kan? Iya. Nah, kurva ini tuh batasnya ya. Daerah sini, nih, yang saya kursornya saya tandain, daerah sini dia tuh 100% martensit berbentuknya. Daerah sini tuh ada yang perlit, ada yang perlit plus bainit, ada yang bainit doang, ada juga bainit plus martensit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan nih ikutin kursor, liatin kursor saya ya. Kalau misalkan saya punya baja yang mana?
dengan temperatur di sini tuh misalnya 800 ya. Saya dinginin secara cepat dia dalam waktu 1 detik. Saya dinginin 1 detik. Nah, dia di sini garisnya ada di daerah mana? Nih, garisnya ada di daerah sebelum kurva kan? Sebelum kurva yang C ini kan? Iya. Nah, oleh sebab itu dia di sini nanti fase akhirnya terbentuknya 100% martensit. Gitu. Kemudian saya lakuin lagi didinginin, cuman dia didinginnya secara lambat, didiemin dulu, baru didinginin lagi di sini. Nah, paling ujung sini tuh dia pasanya perlin. Paling ujung sini tuh. Sehingga nanti hasilnya perlit di mana dia sifatnya lunak hasil akhirnya. Kalau martensit kan keras getas. Kalau perlit lunak. Gitu. Paham nggak sampai situ? Paham, Bang. Paham, Bang. Paham, Ada- Bang. Ada yang mau ditanyain? Ada ya? Oke, kita lanjut. Di mekanisme tadi kita udah sering ngobrol kalau misalkan dia didinginin secara cepat dengan presentasi karbonnya banyak, maka nanti bisa terbentuk fase martensit. Mekanismenya seperti itu ya. Sekarang, nah ini ada metode pengujian ya. Ada 2, yakni Jomini test dan Grossman test. Sebenarnya bedanya itu dalam metode pendinginannya aja ya. Kalau Grossman tuh dia langsung dicelup semua bagian spesimennya ke dalam air atau oli. Kalau Jomini test tuh dia cuman didinginkan di satu sisi. Misalkan dia didinginnya di kiri, ya udah didinginnya di kiri aja, nggak semua sisi gitu. Jadi bagian bawahnya tuh, bagian yang tersemprot pendingin tuh lebih cepat dingin, sementara yang nggak tersemprot masih panas. Jadi ada perbedaan temperatur di situ ya kalau di Jomini. Oke. Lanjut. Nah, buat aplikasi pengujian Jomini itu banyak ya digunakan di dunia industri, kayak buat pembuatan pedang atau enggak pembuatan roda gigi. Di mana pada pembuatan pedang dan roda gigi itu sama sebenarnya prinsipnya. Dia tuh harus lebih keras di bagian luar supaya tidak mudah patah atau aus dan lunak di bagian dalam. Itu fungsinya tadi kita ngelakuin hardened ability itu. Biar bisa membuat kayak gitu. Kebayang nggak sama kalian aplikasinya? Kebayang, Bang. Oke, slide-nya beres. Sekarang kita lanjut ke video ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Terlihat, Bang. Oke. Ini suaranya ada nggak? Assalamualaikum. Ada, Bang. Ada, Ada, Bang. Ada. Oke, sip. Kita nonton dulu video praktikumnya ya. Ini ada beberapa alat yang dipakai buat praktikum di Jomini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk pengujian Jomini. Oke. Pertama ada tungku pemanas dengan digital controller yang berfungsi untuk memanaskan spesimen hingga temperatur outstanding. Nah, ini tungkunya ya buat manasin si spesimennya. Sebenarnya kita di lab metal tuh ada 2 tungku. Ini yang kecil dan satunya lagi yang besar, yang warna putih. Nanti kalian lihat ya kalau udah bisa kampus. Perbedaannya kalau yang tungku ini cuma bisa manasin sampai 900 derajat Celcius. Kalau yang besar mencapai 1300 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu pemegang yang digunakan untuk menjepit spesimen ketika dimasukkan atau dikeluarkan dari tungku. Yang ini ya. Ketiga ada spesimen bajanya dengan ukuran panjangnya itu sebesar 110 mm dengan diameter 25,3 mm. Untuk peralatan keempat itu ada Mr. Insud yang biasa kalian sebut vernier caliper atau jangka sorong, berfungsi untuk mengukur panjang dan diameter dari spesimen. Oke, selanjutnya ada alat pendingin yang dilengkapi dengan pompa
katup penutup pembuka, serta dudukan spesimen, di mana masing-masing komponen ini memiliki fungsi untuk membantu proses pendinginan spesimen. Nah, ini dudukan di spesimennya. Ini katup untuk pembuka dan penutup. Jadi dia mengatur air untuk pendinginan spesimen. Dan untuk mengalirkan air tersebut kita menggunakan pompa yang berada di bawah situ, supaya air bisa menyembur ke spesimen untuk mendinginkan. Lalu peralatan selanjutnya itu kita ada stabilo ya. Itu tuh digunakan untuk memberi tanda atau batas saat kita akan melakukan uji keras. Selanjutnya ada kikir yang berfungsi untuk membersihkan kerak permukaan pada spesimen, juga untuk membantu supaya penandaan, untuk membantu penandaan. Lalu ada ragum yang berfungsi untuk menyempit spesimen ketika kita akan melakukan proses pengikiran. Selanjutnya ini perlengkapan safety-nya ya, karena kita di sini bermain dengan panas, otomatis kita harus menggunakan perlengkapan safety yang terdiri dari sarung tangan dan helm anti panas. Oke, dan berikutnya kita ada mesin uji keras tipe Rockwell ya. Di sini mesin ini bertujuan untuk mengukur atau menguji kekerasan suatu spesimen. Kita langsung masuk ke prosedur praktikum ya. Kita di sini punya satu spesimen yang sudah disiapkan. Kenapa dia dijepit dengan menggunakan ragum? Karena di sini tuh kita akan melakukan proses pengikiran. Oke. Kita akan mengikir spesimen tersebut supaya permukaannya rata. Untuk apa permukaan rata ini? Yang nanti kita akan lakukan uji keras. Kikirnya satu arah ya, tidak berlawanan arah. Bisa terlihat, ini ada bekas pemakanan dari kikirnya ya. Nah, yang rata ini. Selanjutnya setelah melakukan proses pengikiran, kan ini meratakan ini kan permukaannya. Lalu kita ukur untuk memberikan tanda. Nah, bisa dilihat kan ini saya sudah memberikan tanda. Tanda ini dibuat sebanyak 8 buah. Dengan jarak masing-masing tandanya itu 6 mili. Dari titik 1 ke titik kedua, ini jaraknya 6 mili, begitu pula seterusnya. Sampai 8 buah. Oke, langkah selanjutnya, kita akan mengukur spesimennya ya. Kita akan mengukur panjang dan diameter. Oke, ini proses pengukuran panjang. Dan ini proses untuk pengukuran diameter. Ingat, untuk pengukuran diameter kita tidak boleh mengukur mulai dari bagian yang telah dikikir. Karena ini bukan diameter aslinya ya, karena sudah dikikir. Nah, berikutnya ini langkah kita untuk melakukan uji keras pada spesimen uji ini. Oke. Kenapa kita harus memberikan tanda 8 titik yang tadi itu? Karena kita di sini akan mengecek satu-satu kekerasannya dari titik-titik tersebut dan menggunakan mesin uji keras Rockwell ya. Nah, caranya gimana? Kita perhatikan di sininya ya. Ini ada 2 buah jarum. Ada jarum yang besar dan ada yang kecil. Pertama, kita berikan putaran pada handle di bawah ini sampai jarum kecilnya itu mencapai ke titik warna merah. Lihat kan titik warna merah. Kelihatan kan ini? Kelihatan bang. Kelihatan bang. Kelihatan bang. Perhatiin terus ya, nanti pada video ada yang mau saya tanyain. Terus setelah sampai titik warna merah, di sini kita mengkalibrasi. Kita di sini kalibrasi, lihat angka ya, yang warna hitamnya ya, jangan yang warna merah.
Kita kalibrasi ke titik 0. Sudah titik 0. Setelah kita mengkalibrasi jarum panjang ke titik 0, maka di sini kita langsung memberikan pembebanan untuk pengujian keras. Lihat ya, angkanya bergerak. Saat jarum panjang berhenti, maka tuasnya kita kembalikan lagi ke posisi semula. Oke. Posisi panahnya berubah, maka itu harga kekerasannya. Nah, ini tuh untuk harga kekerasan awal ya. Harga kekerasan awal dari si spesimen sebelum dilakuin uji Gemini. Langkah berikutnya, kita nyalakan tungku pemanas untuk memanaskan spesimen. Ini adalah kontrol untuk mengatur temperatur. Ya. Kontrol di sini bukan 100, maka kita bisa merubahnya dengan menekan tombol yang ada di sini. Kita berikan temperaturnya sedikit demi sedikit sampai ke 850. Oke, setelah melakukan pengujian kekerasan, maka sekarang kita masukkan spesimen ke dalam tungku dengan menggunakan pemegang ini ya. Jangan lupa peralatan keselamatannya dipakai seperti sarung tangan dan helm anti panas. Kenapa kita pakai peralatan keselamatan? Bisa dilihat sendiri. Nah, ingat ya kalau kalian praktikum uji Gemini itu perlengkapan keselamatannya itu nomor 1, nggak boleh dilupain ya. Soalnya ini bahaya. Lihat ya di dalam tungku tuh, ini baru temperatur 600 loh. Di dalam tungku tuh kayak gini 600. Di dalam tungku tuh seperti ini. Kita masukkan spesimennya ke dalam tungku dan sampai jatuh. Panas loh itu, jadi jangan main-main ya kalau praktikum uji Gemini. Setelah dimasukkan, kita tutup. Oke, sekarang kita sudah lihat temperatur di tungku ini menunjukkan di angka 840 dan terus naik. Di sini temperaturnya itu harusnya untuk tadi sudah austenite ya. Oke. Jangan lupa untuk menggunakan peralatan keselamatan untuk mengambil spesimen dari dalam tungku. Oke. Sekarang kita ambil spesimennya. Hati-hati ya pada saat proses pengambilan spesimen. Oh, lihat spesimennya juga sampai nyala kan ya? Karena panas. Gitu. Spesimen yang sudah dipanaskan langsung disimpan, didudukan untuk pendingin. Hati-hati jangan sampai jatuh. Saat sudah disimpan didudukan, maka langsung lakukan proses pendinginan. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita menyemprot pada bagian bawah. Nah, yang dimaksud pengujian Gemini di sini yang tadi saya bilang ngedinginin di satu sisi. Ingat kan? Yang ngedinginin di satu sisi. Ya. Dia hanya nyemprot di satu sisi ini aja. Otomatis yang bagian sini yang bakal lebih cepat dingin kan? Iya. Tuh, bagian sininya dia masih nyala warna merah. Nah, ada bagian bawah spesimen dan kalau bisa dilihat lagi bagian atas itu dia masih warna merah ya.
yang menandakan bahwa temperatur di bagian atas dan bawah itu berbeda, lebih panas di temperatur bagian atas ini. Pada saat spesimen sudah dingin, kita matikan ini sebagai tempat pendinginnya spesimen. Lalu kita ambil spesimennya dan kita simpan di Oke, setelah saya ulang lagi ya. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya spesimen sebelum dilakuin uji Gemini sama sesudah. Warnanya juga berubah kan ya? Iya bang. Iya bang. Oke. Setelah spesimen dingin dan dibersihkan dari sisa-sisa kerak yang menempel di permukaannya, dia harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Setelah dibersihkan, baru dia dilakukan kembali pengujian keras. Tujuannya di sini supaya kita mengetahui apakah kekerasannya naik atau tidak setelah pengujian Gemini selesai dilakukan. Itu balik lagi ke tujuan praktikum kita ya. Nah, pada saat semester dan ini agak kekerasan sesudahnya. Oke, dari video beres. Ada yang mau ditanyain nggak dari video? Halo. Tidak bang. Masih aman bang. Bang, izin Ya. bertanya. Silakan. Ya, nama Muhammad Noval, NRP 12/2019-048. Ini untuk kan pengujian kerasnya emang harus pakai ini Rockwell. Oke, pertanyaan bagus. Kita uji keras itu pakai Rockwell karena yang ke satu mesin uji keras Brinelnya kita lagi rusak ya. Itu rusaknya udah dari tahun 2008 kalau nggak salah. 2008, jadi kita nggak bisa gunain lagi. Kita hanya punya mesin uji keras Speaker sama Rockwell. Speaker sendiri dia hanya bisa membebani menguji keras pada spesimen yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu keras ya. Karena beban yang diberikannya pun kecil gitu, hanya 1 kilo. Nah, kalau di Rockwell, di sini dia ada skalanya. Ada skalanya. Kalian nanti buka aja modul uji keras, ada skala A, B, dan C, itu nanti ada fungsinya. Kalau nggak salah yang skala C itu untuk logam hasil pengerasan, alias buat Gemini. Gitu. Makanya kita pakai mesin uji keras Rockwell. Paham? Paham bang. Oke. Yang lainnya ada lagi? Aman bang. Nah, cara ngebandingin kekerasannya teh di mana sih? Tadi kan kita ngelakuin pengujian kekerasan sebelum di Gemini dan sesudah di Gemini ya. Nah, nanti hasilnya tuh dibandingkan. Apakah benar hardenability itu terjadi? Apakah benar teori menurut teori jika baja dilakukan jika baja dilakukan pendinginan secara cepat itu bakal terbentuk plasma tensit dan kekerasannya bertambah? Kayak gitu. Itu cara kita nyarinya. Cukup berarti dari video ya. Cukup bang. Cukup, Bang. Sekarang ini yang harus kalian lakuin buat data pengamatan. Ada kelihatan ya? Kelihatan bang. Nah, di sini kita punya data pengamatan. Kalian boleh tulis, boleh kalian foto, atau boleh kalian screenshot data pengamatannya. Yang penting kalian punya ya. Silakan di screenshot atau di foto atau tulis.
Udah? Ya bang. Ini buat bagian bawahnya. Oh, yang kekerasan ya. Jadi ya kekerasan awalnya segini. Dan pada saat sudah dilakuin Gemini, dia hasilnya segini. Ini dalam skala HRC ya. Udah? Nah, Bang. Nanti ini jangan lupa dimasukin ke laporan ya, data pengamatannya. Nah, selanjutnya, ini ada pengolahan data. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya buat datanya, cuman dia tuh yang paling ribet di antara pengolahan data yang lain. Nah, nanti saya jelasin ya cara itunya gimana. Nah. Kalian buka modul nggak itu? Buka. Coba buka lampirannya. Di situ kan ada tabel ya. Ada tabel A255, street 2, Oh iya, Bang. ada tabel 6, Tabel 6. tabel 6 dan tabel ke-7. Ada kan? Ada, Bang. Pertama kalian buka dulu tabel 6 A255. Oh iya ini. Di situ ada presentasi alloy, carbon grain, Mn, Si, Ni, chromium, Mo, Cu, sama Pi ya. Kelihatan kan? Kelihatan bang. Kelihatan. Nah, pertama kita cari ngisi dulu nomor 1, tabel multiplying factors atau MF. Di sini ada MF maksimum dan ada MF minimum. Cara ngisinya gimana? Kita buka data pengamatan. Nah, di sini udah tertulis kan kandungan karbon maksimumnya 0,5, minimumnya 0,42. Oke? Perhatiin di sini ya. Kalau nggak merhatiin, kalian nggak akan bisa ngerjain pengolahan datanya karena ini benar-benar ribet pengolahan datanya. Oke? Nah, kita lihat di sini tadi maksimumnya berapa? 0,5. 0,5. 0,4. 0,42. Nah, kita lihat ke tabel yang tadi saya suruh kalian lihat, yang tabel 6. Coba kalian lihat alloy-nya, presentasi alloy-nya. Ada 0,01, terus kalian lihat lagi sampai ada 1,19 gitu ya. Nah, tadi maksimumnya karbon tuh 0,50 kan? Iya, Bang. Iya bang. Coba cari 0,50. Ada nggak? Ada. Ada. Nah, sekarang kalian lihat di sini, ini untuk presentasi karbon, maksimalnya 0,50. Berarti kalian lihat karbon grain-nya yang di pinggirnya. 0,50 di pinggir 0,50 berapa karbon grain? 0,238. Nah, udah ketahuan kan? Berarti di sini 0,234. Yang minimumnya 0,42. Ya. Berapa Oh. karbon grainnya? 0,218. Nah, benar. Paham nggak sampai situ? Paham. Bang. Paham bang. Hati-hati, di sini suka banyak yang kejebak ya. Kalian suka disamain MF max-nya tuh di sini 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Padahal beda. Ini buat mangan, lihat lagi ke data pengamatan. Mangan berapa? 0,9. 0,9. Berapa? Si berapa? Jangan sampai kalian tertipu di situ ya. Iya, iya. Oke? Ya, Bang. Paham? Nomor 1? Paham, Bang. Paham bang. Mantap. Pokoknya kalau misalkan dari nomor 1 kalian udah salah ngisi, buat bikin ini nih, nomor 4, nomor 5, bahkan sampai bikin grafik ini nanti kalian bakal salah kalau kalian salah ngisi. Jadi jangan sampai kejebak di sini ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2, menentukan DI.
Ada yang max dan ada yang min. Ya, rumusnya ini tuh sebenarnya bukan tambah ya, tapi kali. Kali. Ya, kali. Oh, kali. Di modal kalian kali kan? Coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Oh iya bang, di modul kali. Jadi modul kali. Oh iya kali. Caranya kalian tinggal, ini kan ada MF max untuk karbon, untuk mangan, untuk silikon, untuk molybdenum. Tinggal kaliin aja semuanya ini tuh. Yang max kaliin tinggal semua max, yang min juga sama kaliin sama yang min, nanti ketemu hasilnya. Paham? Nomor 2? Paham bang. Sama. Bentar, saya sambil merubah ini. Oke. Kalau udah ada hasilnya, nanti ketahuan DI-nya berapa, DI-nya berapa. Terus kita nomor 3 sekarang. Menentukan IH atau initial hardness. Buka tabel 7, coba. Ada nggak tabel 7? Ada bang. Ada. Nah, sekarang kita lihat ini IH max dan IH minnya. Persentase karbonnya berapa yang max? Ini karbon kan yang disuruhnya. Lihat lagi data pengamatan. IH max-nya berapa? Ini yang maksimumnya karbonnya. Minimumnya berapa? 0,2. Segini kan? Kalian tinggal masukin ke sini. Misalnya ini 0,50 dan yang di sini itu 0,42 ya. Nah, dari satuan persentase karbon ini kalian harus konversi satuan ke HRC. Caranya gimana? Kalian buka tabel 7. Nah, coba kalian lihat ya, ada karbon konten, yang persentase karbon konten, ada inisial 100% martensit dan ada 50% martensit. Ada kah? Ada bang. Nah, kalian cari yang 0,50. Kita pakainya nanti pakai itu yang 0,50. Ada nggak? Ada bang, Ada sebelah kanan ya. yang 100% atau yang 50%-nya bang? Nah, Martensip sekarang, atau tadi kan saya udah jelasin bahwa metode itu ada yang Jomini test dan ada yang Grossman test. ya. Perbedaannya juga kita bisa lakukan ini. Kalau Grossman test, kita pakainya yang 100% martensit. Kenapa? Karena Grossman itu langsung dicelupkan semua materialnya dalam keadaan panas. Otomatis posisinya tuh dia pasti 100% martensit kan. Nah, kalau Jomini kita penginginannya cuma di satu sisi doang kan. Dan menurut teori harusnya bagian yang paling keras tuh, yang paling banyak martensitnya itu di bagian yang terkena air. Sementara yang tidak terkenanya terbentuk martensit tapi tidak sebanyak kayak yang terkena air. Gitu kan? Iya. Nah, makanya kita pakai yang 50 kalau buat yang Jomini. Berarti kalau 0,50 karbon kontennya 47. 47. Yang 0,42-nya 43. 43 ya. 43. paham ya sampai situ? Paham. Paham. Bang, izin bertanya. Bukan. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12/2019-084. Kalau ini yang dicari cuma karbonnya aja ya bang? Ya, Coba karbonnya aja. persen. Oh iya ya, siap. Cuma persentase karbonnya aja yang di sini. Oke. Clear ya? 1, 2, sama 3. Kalau udah clear, kita lanjut ke nomor 4. Menentukan IHDH. Menentukan IHDH. Ya, ada jarak 1/4 inch, setengah, 3/4 sampai ke 2 inch. Ada yang max, ada yang min. Nah, kita pakainya gimana sekarang? Cara ngisi tabel ini, kalian buka lampiran tabel A25, A255, street 02.
Bukan tabel 6 ya. Tabel yang awal, Bang. Ada? Ada Bang. Oke. Sekarang di tabelnya tuh ada yang paling kiri tuh ideal diameter atau DI. Iya. Iya Bang. Di pinggirnya kan ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 32 kan. Iya, Ada? koma-koma Bang. Nah, kita anggap jarak 1/4 inch itu teh. Ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tandain nomor-nomor yang tadi. Kita tandain dulu dari sekarang ya. Bisa nggak nandainnya? Tandain dulu dari sekarang. Kita tandain nomor 4. Udah ditandain belum? Gimana Bang? Gimana? Tandain gimana? Pokoknya itu kalian PDF ya bukannya? Iya. Nah, itu bisa dicoret-coret kan kalau di PDF. Oh, baik Bang. Nah, udah dibuka kan? Udah Bang. Nah, kalian tandain kasih titik aja di nomor 4, nomor 8, kelipatan 4 aja. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 sampai 32. Bisa diulang Bang? Kelipatan 4 aja. Dimulai dari 4. Terus 4 berapa? 8, 12, 16. Terus sampai ke 32. Udah? Udah Bang. Dah. Nah, itu kalian hitung yang kalian tandain tadi ada 8 titik nggak? Iya. Ada? Sudah Bang. Ada ya? Ada 8 titik. Oke. Nah, sekarang cara ngisi tabel ini sekarang gimana ya? Cara ngisi tabel ini sekarang caranya gini. Kalian tadi udah nyari DI Max kan? Iya. Anggap aja misalkan saya ngasilin DI Max itu sekitar 3,1456 misalkan ya. Nah, kalau kayak gini hasilnya gimana Bang? Tinggal dibuletin aja. Misalkan ini jadi 3,1. Kalian tahu kan cara ngebuletin kan? Iya Bang. 1 sampai 4 ngebuletinnya ke bawah, 5 sampai 7 ngebuletinnya ke atas kan? Nah, berarti kita punya DI Max-nya 3,1. DI Min-nya misalkan 2,6 aja ya. Nah, kita lihat ini DI Max-nya 3,1. Nah, cari di tabel yang tadi ideal diameternya 3,1. Ada nggak? 3,1. Kamu? Ada Bang. Ada Bang. Sama kayak tabel-tabel sebelumnya caranya. Tinggal digeser, tapi berdasarkan titik yang tadi kalian tandain, nomor yang tadi kalian tandain. Yang pertama berapa? 4. 4. Di 4 ada berapa berarti? 1,09. Benar, kayak gitu. Titik kedua, nomor 8. 1,41. 1,41 dan seterusnya kayak gitu caranya. Paham buat ngisi tabel ini? Paham Bang. Paham Nah, Bang. cara kalian mengetahui pengolahan data kalian benar atau enggaknya gimana sih? Dilihat dari hasil ini. Kalau hasil dari tabel nomor 1, 2, dan 3 benar, harusnya tabel yang saya tandain ini nggak ada nilainya, harusnya 0 nilainya. Kalau pengolahan data yang kalian lakuin benar. Jadi yang ada isinya tuh cuma tabel ini, sama tabel DI Min-nya tuh cuma 4.
sisanya 4 tabelnya lagi nilainya 0. Itu kalau kalian benar ngerjainnya ya. Paham ya? Bang. Paham. Bang, izin bertanya. Silakan. Nama Muhammad Isa Fikri, NRP 12 2019 084. Berarti yang jarak juga kita ganti ya Bang ya? Tabelnya. Jadi 4, 8, 12. Boleh kalian ganti, boleh. Oh, siap. Baik Bang. Si kalian di sini ya. 4, 8, 12 ini milimeter ya sebenarnya. Itu udah salah kabarnya. Boleh kalian nanti gantinya bisa jadi 4 ya. Ininya 8, 12, 16 biar kalian nggak pusing. Intinya kalau misalkan kalian pengen tahu pengolahan data kalian benar atau enggak, 4 tabel ini nanti nilainya harus 0. Kalau enggak 0 berarti ada yang salah. Oke? Oke, Bang. Oke Bang. Oke Bang. Paham ya? Kondisi nomor 4. Paham, Pak. Paham Bang. Sekarang lanjut nih, nomor 5, menentukan DH max dan DH min. Rumusnya IH max per IH DH max. IH max dapatnya dari mana? Nih, IH max berapa HRC? Ya, yang tadi yang 47 ya kalau nggak salah. IH DH max dapatnya dari mana? Dari ini. Ini IH DH max kan? Ya. Berarti ini yang ke 1, 47 dibagi 1,09 berapa? Lagi 47 dibagi 1,41. Berarti ini ada 8 hitungan ya. Oh iya Bang. Yang DH max-nya itu ada 8 hitungan, DH min-nya juga sama ada 8 hitungan. Tapi berhubung karena 4 kotak ini hasilnya 0, maka yang ada hasilnya itu cuma 4 ini aja. Oke? Berarti DH min itu cuma ada 4 hitungan kalau kalian hasilnya benar. Ya? Paham nggak sampai situ? Atau Paham Bang. paham ya? Bang. Ini udah jelas lah rumusnya ya. IH max tuh kalian dapatnya dari sini, yang HRC, IH min-nya di sini juga. IHDH-nya dapat dari sini, yang max-nya ini, yang min-nya ini. Paham ya? Paham Bang. Nah, saya pengennya kalian tulis dulu rumusnya, baru di bawahnya DH max 1 sama dengan IH max per IH DH max 1. Misalnya berapa? Lanjut lagi, IH max DH max 2 sama dengan IH max per IH DH max 2. Bisa kayak gitu. Ya, kayaknya kayak gitu saya. Oke? Ditulis semua rumusnya. Paham nggak sampai nomor 5? Paham Bang. Paham Bang. Kita lanjut ke nomor 6. Tabel data praktikum. Ini gampang. Ini kayak jarak yang tadi ya. Yang 4, 8, 12, 16, sampai 32. IHDH max sama IHDH min, kalian dapetinnya di mana? Gampang. Tinggal yang tabel ini aja, kalian kopas ke siniin. DH max sama DH min, kalian dapatnya dari mana? Dari hasil perhitungan yang ini. Oke. Kekerasan, ini tuh kekerasan sesudah. Ini tuh kekerasan sesudah kalian melakukan jom ini. Yang artinya kalian tinggal masukin aja dari data pengamatan. Yang akhir ya, kekerasan akhir. Tinggal masukin aja yang ini. Oke? Paham sampai situ? Paham Bang. Kalau tabel ini kalian udah keisi semua, kalian bisa kopas tabelnya, masukin ke Excel, dan buat grafik. Grafiknya 2 ya, grafik DH versus jarak, dan grafik HRC versus jarak. DH-nya ini kan ada 2 kan, ada DH yang max sama yang min. Berarti nanti ada 2 grafik, harusnya ada 2 garis di satu grafik ini teh. Gitu. Grafik HRC juga sama. Ada kekerasan yang sesudah dan yang sebelum. Kalian masukin juga versus jarak. Jaraknya ini. Berarti ada 2 garis juga di satu grafik ini. Paham nggak sampai situ? Paham Bang. Oke.
Ada yang mau ditanyain di pengolahan data? Aman, Bang. Cukup? Jauh sini sih aman. Aman ya? Sip, mantap. Pengolahan data Gemini udah beres, sampai kalian bikin grafik kita udah kalian beres pengolahan datanya. Lumayan ribet ya. Udah tabel soalnya. Hati-hati juga jangan sampai ketukar ya tabelnya. Ada yang tabel A255 street 02, ada yang tabel 6 dan ada tabel 7. Itu jangan sampai kalian kebalik ya. Pengolahan data beres. Berarti tinggal format penulisan laporan. Mangga formatnya boleh ditulis, boleh difoto, boleh di screenshot. Silakan. Udah ya? Udah, Bang. Ini buat bab 2-nya. Udah? Bab 2-nya udah? Udah, Bang. Udah, Bang. Sampai peralatan ya. Nah, ini prosedur praktikum dan ini bab 3-nya. Oke. Buat lampiran, saya pengen masing-masing orang cari gambar lalu dijelasin cara membacanya sesuai dengan ini buat lampirannya ya. Jadi per orang harus bikin misalnya laporan beres nih, masukin di lampiran gambar diagram fasa, EP3C sama diagram CCT-nya. Terus cara bacanya itu kalian jelasin sesuai dengan yang kalian pahami cara bacanya gimana. Oke. Masing-masing orang pasti pemahamannya berbeda. Jadi kalau misalkan saya ketahuan ini ada yang sama lampirannya, penjelasannya juga sama, saya nolin laporannya. Oke. Oke, Bang. Udah dipoto Coba. ini? Udah, Bang. Udah, Bang. Udah. Foto dulu. Nah ya, jangan lupa ini lampirannya. Terus saya udah meriksa laporan yang kemarin praktikum ya, bukan kelompok kalian sih, yang kemarin udah praktikum, dan saya lihat susunannya itu berantakan ya, nggak kayak laporan yang harus diformatin kayak gini. Ada yang ngisi daftar isi dulu baru cover, masa kayak gitu sih? Nih. Bentar ya. Nah, di kalian tuh kemarin ada yang isi daftar isi dulu baru cover susunannya. Kan susunannya jelas, cover dulu, baru kata pengantar, baru daftar isi. Kayak gitu. Nah, bising kalian bingung cara bikin laporan yang benar tuh gimana sih? Biar rapi tuh gimana sih? Ini saya mau nunjukin ya laporan saya di lab konversi energi. Nah, udah kelihatan share screen saya? Belum, Bang. Belum, Bang. Ini udah belum? Udah, Bang. Udah. Nah, ini laporan praktikum saya di lab konversi energi. Ya. Tuh, cara penulisan laporannya kalian gini. Nama,
tanggal praktikum, asistennya juga tulisnya nama lengkap ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa bertanya ke asisten yang ngajar kalian. Tuh, kata pengantar. Lihat ya. Terakhirnya tuh kayak gini. Kemarin tuh ada yang susunan ini sama ininya tuh malah di sini. Bandung ininya di sini. Dirapiin lagi lah ya. Jangan lupa tuh dikasih halaman juga di bagian bawahnya. Daftar isi. Nah, daftar isi itu buatnya kayak gini. Bukan pakai titik-titik manual bikinnya. Kalau pakai titik-titik manual nggak akan lurus. Kalau kayak gini rapih kan kelihatannya. Tuh, kalau misalkan bab 2.1, subbabnya dia dipajuin lagi. Ada subbabnya lagi, pajuin lagi. Kayak gini, nyusun daftar isi tuh. Terus ada yang daftar gambar. Daftar gambar tuh kalian masukin gambar berapa. Ini tuh bab 2, gambar ke-1. Gambar berapa, nama gambarnya apa, halamannya berapa. Itu yang dimasuk daftar gambar teh. Bukan kalian bikin daftar gambar terus gambarnya dimasukin ke sini, bukan. Bukan kayak gitu. Ini yang benar ya. Sama buat daftar tabel juga sama. Daftar grafik juga sama. Paham nggak sampai situ? Paham, Bang. Paham, Bang. Terus kalau misalkan gini nih, lihat ya. Ini kan halaman ini Romawi ya, masih kosong nih. Kalian sayang, type-in aja bab ininya ke atas. Jangan kayak gitu. Setiap kalian ganti bab gini, itu tuh ganti halaman. Misalnya bab 1, pendahuluan, belakang, semuanya, tujuan penulisan, ruang lingkup kajiannya, sampai mana, sistematika penulisannya, tuh, dijelasin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, isinya apa aja, dan, tuh, dia pindah ke bab 2, ini masih kosong kan bawahnya? Pindah ke bab 2 tuh pindah halaman, ganti halaman lagi. Kayak gini, laporan yang benar tuh. Kasih jarak tuh ya, dari tulisan yang ini ke judulnya tuh, dia dikasih sekali enter. Oke, Bang. Paham teman itu? Paham. Nah, kalau ada rumus dibiasain dikotakin. Kalau ada rumus, terus buat gambar. Kalau misalnya ada gambar tuh, kayak gini, gambarnya ditempel di dalam kotak, dikasih ini gambar berapa, di bab berapa, nama gambarnya apa, sumbernya terus kalian cantumin. Kalau di internet misalnya nih, saya dapat gambar ini dari internet, nama blognya itu Kajian Pustaka. Dia bikin blognya itu tahun 2019. Kayak gitu. Ini buat gambar. Paham kan sampai situ ya? Paham. Oke. Jadi tadi saya udah liatin ya contoh cara bikin laporan yang bagus. Nah, kayak gini. Bikinnya kayak gitu. Jadi buat kalau misalkan kemarin kalian bikin laporan yang masih berantakan kayak gitu, nggak apa-apa, saya masih tolerir, masih saya kasih nilai. Kalau misalkan kedepannya kalian bikin laporannya masih berantakan, mohon maaf, saya nolin. Ya? Ya, Bang. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada? Bang, mau nanya Bang. Silakan. Nama Danur dan Rusadi NRP 12 2019 144. Batas pengumpulannya berapa hari ya Bang? Oke. Sekarang hari Kamis. Buat pengumpulan saya pengen di hari Selasa maksimal jam 12 siang. Iya Bang. Baik, Bang, bisa. Oke. Selasa jam 12 siang. Dikumpulinnya via e-learning dalam bentuk Word dan PDF. Oke. Kemarin teman kalian ada yang ngumpulin dalam bentuk PDF aja. Itu harus saya nolin. Ya. Ya, Bang. Kumpulinnya dalam dua dalam Word dan PDF di e-learning.
Dan jangan sampai salah ngumpulin ya. Kalian praktikum uji jom ini tanggal 15 ya, kalian ngumpulinnya di room itu juga. Jangan kalian dikumpulin di praktikum uji tarik tanggal 8, jangan. Ya bang. Lanjutnya. Kalau nggak ada praktikum uji jom ini pada tanggal 15 Oktober 2020 ini selesai. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Semoga praktikumnya dapat ilmunya berkah ya. Terus bisa kepakai buat kedepannya. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dari segi bahasa dan lain-lain. Saya tutup praktikum kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih Bang. Jangan lupa absen di modul ya. Ya Bang. Oke Bang, Bang. siap. Udah Bang. Ya bang.